Halo, selamat bertemu kembali bersama kami, tim Biologic Training Center. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan teman-teman tetap semangat dalam belajar. Masih bersama saya, Bambang Sutejo, kita lanjutkan materi training kita. Sebelumnya, nah ini untuk mengingatkan pikiran teman-teman, karena mungkin dari kemarin sekarang udah agak lupa ya. Nah, saya ingin mereview tentang sesi yang sebelumnya. Di sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang arsitektur database Oracle. Di situ kita membahas komponen-komponen database beserta dengan fungsinya dan bagaimana interaksi antar komponen tersebut ketika Oracle menjalankan satu proses. Dari arsitektur tersebut kita tahu bahwa berdasarkan struktur fungsinya komponen-komponen database Oracle itu dibagi menjadi 3 struktur. Masih ingat apa saja strukturnya? Ada struktur proses yang pertama, kemudian ada struktur memori, dan yang terakhir struktur penyimpanan atau struktur file gitu ya. Itu kalau dilihat dari struktur fungsinya. Tapi kalau dilihat dari letak komponen-komponen database itu dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu yang disebut dengan instan dan yang disebut dengan database. Jadi kalau kita bicara tentang database Oracle, ada 2 kelompok besar itu, yaitu instan dan database. Di mana instan itu adalah struktur memori beserta dengan background proses. Sementara yang disebut dengan database itu berupa struktur penyimpanannya atau struktur file-file database-nya. Oke? Nah, jadi pada sesi ini kita akan membahas manajemen instan. Jadi nyambung ya, dari arsitektur database ada instan dan database. Nah, di sini kita yang pertama bahas instannya dulu. Oke ya. Nah, jadi sudah nyambung itu. Nah, maka kalau sudah ingat kembali, saya siapkan materi hari ini, yaitu share screen dulu. Saya share screen. Oke, gimana teman-teman? Terlihat semua jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas, ngomong. Nah, oke ya. Nah, ini materi kita hari ini, manajemen instan. Di sini kita akan membahas yang namanya startup shutdown. Karena pada dasarnya manajemen instan itu adalah bagaimana kita melakukan startup dan shutdown database. Sebagai DBA di sini kita harus paham itu startup tahapan-tahapan dalam proses startup database. Kemudian harus mengetahui jenis shutdown database. Untuk menghadapi situasi tertentu, jenis shutdown apa nanti yang harus kita pilih, kan seperti itu. Ada parameter database, yaitu ini parameter database digunakan untuk menentukan ukuran komponen. Kan ukuran komponen itu ada memorinya, ada kemudian menentukan lokasi filenya ada di mana. Nah, itu kita bahasnya nanti di parameter database. Selanjutnya ada dictionary dan performance view. Ini merupakan sumber informasi dari database. Jadi kita sebagai DBA harus bisa mencari informasi tentang objek database dan kondisi database dari dictionary table dan performance view. Oke. Kita mulai dari startup shutdown database. Pada dasarnya database itu ya tidak boleh mati kan gitu ya. Jadi harus support untuk operasional full sepanjang waktu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nah, ya. Jadi mulai dari kalau server database itu ya mulai dari dibikin database-nya dan dipakai operasional ya nggak boleh mati-mati. Seharusnya begitu. Tapi untuk keperluan maintenance atau untuk keperluan mengaktifkan, mengenablekan fitur database, kadang kita harus melakukan startup atau shutdown database kemudian di startup ulang. Oke, kita lihat bagaimana sih yang disebut dengan database itu dalam kondisi up. Kita masih ingat
tadi barusan saya ingatkan, eh, apa namanya, database itu secara lokasi komponennya ada dua, yaitu database. Database ini adalah struktur file, jadi pasti dia adanya di hard disk atau di lokasi penyimpanan yang permanen. Kemudian ada struktur atau instan ya. Nah, ini merupakan struktur memori. Instan adalah struktur memori beserta background proses. Nah, jadi database dikatakan up jika dua komponen besar ini ada. Database-nya ada, instannya ada. Ini disebut dengan up, database up, sehingga bisa dipakai untuk operasional. Nah, selanjutnya bagaimana database dikatakan down? Nah, database dikatakan down, database-nya ada atau struktur filenya ada di dalam disk. Karena di dalam disk yang mau data apa? Kalaupun mati komputernya kan filenya tetap permanen tersimpan di situ ya. Oke, nah jadi database-nya ada. Nah, tapi instannya tidak ada atau struktur memorinya tidak ada sehingga database tidak bisa diakses. Ini dikatakan database-nya down gitu ya. Jadi database dikatakan up jika database dan instannya ada. Dan dikatakan down jika database ada tapi instannya tidak ada. Oke. Nah, pada user yang bisa melakukan proses startup nanti itu adalah user sys atau user lain yang bukan sys tapi sudah dikasih izin sebagai sysdba. Oke ya. Proses startup, nah kalau kita lihat tadi, proses startup pada dasarnya apa? Startup itu adalah proses alokasi memori atau alokasi instan untuk database, begitu. Proses shutdown adalah proses dealokasi instan atau dealokasi memori dari satu database. Gitu. Sudah kan? Nggak susah-susah, itu konsepnya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau database-nya mati. Atau teman-teman ketika connect ke database, database-nya mati, apa yang dijumpai? Nah, ketika database-nya mati, dan kita ingin login sebagai user yang bukan DBA, maka akan ada pesan error seperti ini, Oracle not available. Ya. Jadi kalau muncul pesan seperti ini, berarti database-nya mati. Tinggal hubungi DPA-nya. Begitu. Kalau teman-teman menemui seperti ini. Nah, kalau kita connect ke database dengan menggunakan user sys, maka akan ada tampilan seperti ini. Connect-nya berhasil, tapi ada pesan connected to an idle instance. Jadi kalau database-nya mati, yang bisa login atau bisa connect ke database itu hanya user sys. Karena kalau user sys nggak bisa login, nanti yang mau startup siapa kan gitu ya. Oke, nah setelah kita atau user sys berhasil login, maka selanjutnya melakukan proses startup. Perintahnya startup enter begitu. Jadi nggak repot-repot kalau startup itu. Tapi yang perlu kita pahami apa? Ketika startup itu ada tahapan-tahapan yang terjadi di belakang layar sana. Oke ya. Proses startup ini akan berhasil atau tidak ya nanti tergantung kondisi-kondisi tersebut. Apakah file-file yang dibutuhkan ada atau tidak. Nah, oke. Nah, kita sebagai DBA harus paham ini proses startup yang dilakukan oleh Oracle. Tujuannya apa? Banyak nanti ya tujuannya. Sekarang penting tahu dulu tahapannya ya. Kalau tujuannya tadi kan sudah kita sebutkan. Kalau kita ingin mengaktifkan fitur, kita harus mengaktifkan dalam tahapan yang mana. Nah, gitu. Jadi kita harus shutdown dulu database ke startup dalam mode apa, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Ini tahapannya, kita akan bahas tahapan di sini dari kondisi database-nya mati, down. Oke ya. Jadi nanti saya kasih bocor, ada tahapannya sampai bisa dipakai itu ada 3 tahapan.
Oke, tahapan pertama ketika database mati yang ininya adalah yang disebut dengan no mount. Ingat tadi startup adalah proses alokasi instan. Nah, di tahap no mount inilah sebenarnya instan dialokasikan. Ya, nah, instan dialokasikan berdasarkan apa? Ukuran memorinya. Nah, ini berdasarkan parameter-parameter yang ada di parameter file. Jadi, parameter file ini file yang berisi parameter database beserta nilainya. Makanya dia dibaca pertama kali. Jadi dari down mau ke no mount untuk mengalokasikan instan dibutuhkan parameter file. Kita jarang sebenarnya ya melakukan startup database dalam mode no mount. Karena mode no mount ini biasa dipakai pada saat create database. Jadi pada saat kita bikin database pada sesi sebelumnya menggunakan apa? Toolsnya masih ingat teman-teman? Menggunakan tools yang namanya Database Configuration Assistant. Nah, pada saat membuat database itu ada instannya dialokasikan dulu. Jadi database-nya itu di startup dalam kondisi no mount. Oke. Perintah untuk melakukan kalau kita ingin melakukan startup no mount secara eksplisit itu adalah ini dari kondisi mati ketik saja startup no mount. Nah, oke ya, startup no mount. Tahap berikutnya adalah mount. Nah, jadi pada mode mount ini ketika berpindah dari tahap no mount ke mount, Oracle akan mencari yang namanya control file. Ya, nah jadi control file ini sebenarnya file yang berisi informasi sinkron tidak sinkronnya database, ya. Kemudian kapan database checkpoint. Nah, nanti ya ini ada istilah checkpoint ya. Pokoknya sinkron tidak sinkronnya database itu atau konsisten tidak konsistennya database itu adanya di control file ini. Nah, oke, jadi pada saat dari no mount mau ke mount yang dibaca adalah control file. Nanti kita bahas khusus itu ada yang membahas control file. Kondisi mount atau mode mount ini dipakai kalau kita mungkin teman-teman sering ada backup recovery ya. Nah, backup recovery itu kan banyak caranya, banyak jenisnya. Ada offline backup dan online backup. Nah, offline backup itu kalau ingin melakukan offline backup, database-nya harus dalam kondisi mount. Atau kalau kita ingin mengaktifkan atau mengenablekan fitur, itu kita harus setting database beberapa untuk mengaktifkan fitur database itu harus di set atau database-nya harus dalam kondisi mount. Tidak semua, tadi disebutkan beberapa ya. Bagaimana caranya kalau ingin melakukan startup dari down ke mount? Nah, ini ya, ingat ini dari down ke mount itu startup mount perintahnya. Jadi kalau startup mount otomatis dia no mount dulu baru mount begitu. Jadi dari mati mount dari mati down no mount baru mount kalau perintahnya begini. Tapi ingat kalau database kita tadinya sudah no mount karena kita sudah melakukan startup no mount, caranya adalah nah ini dari sini ya, kita sudah dalam kondisi no mount ini database-nya. Kita harus melakukan perintahnya alter database mount. Oke? Nah, tahap berikutnya, nah atau tahap terakhir itu yang disebut dengan open. Nah, jadi dari mount ke tahap open, Oracle akan memeriksa yang namanya data file dan readlog file yang statusnya online. Nah, jadi yang dibaca adalah data file dan readlog file yang statusnya online. Open ya digunakan untuk operasional. Jadi database itu baru bisa dipakai untuk operasional harian kita itu jika statusnya sudah open. Nah, cara melakukannya bagaimana? Kalau kondisi database-nya itu sudah dari down, maka caranya adalah startup saja seperti yang tadi kita demokan. Habis kita connect sebagai user sys, kita ketik startup. Jadi dari kondisi mati, begitu kita ketik startup, dia akan melakukan no mount dulu, baru ke mount,
dan terakhir open. Tapi kalau database-nya dalam kondisi open, sudah dalam kondisi mount, maaf nih ya. Kalau database-nya sudah dalam kondisi mount, itu perintahnya alter database open. Ya. Oke. Kalau nanti satu saat teman-teman itu bingung database saya ini sudah dalam mode apa ini ya? Apakah open, mount atau no mount? Itu bisa dicek status instannya itu dengan perintah select status from $instant. Oke ya, itu perintahnya. Ini bisa dilakukan di tahap ketika database kita dalam kondisi no mount mau open maupun open. Kalau apa namanya, begitu kita jalankan perintah ini select status from $instant, hasilnya ini started, maka artinya database kita itu masih dalam kondisi no mount. Oke, kalau kita cek ternyata hasilnya mounted, maka berarti database kita dalam kondisi mount. Dan yang terakhir, statusnya apa ini kalau open? Kalau open, begitu kita ketik perintah ini, statusnya open. Oke ya. Jadi, ini tahapan yang harus kita pahami. Ini tahapannya, ingat arahnya ya, startup. Dari bawah ke atas. Kalau kita sudah di atas, kita mau ke mount, balik ke sini, tidak bisa balik ke sini. Tapi harus shutdown dulu, baru muter lagi gitu. Ya, shutdown, startup, mount. Kalau mau ke no mount, shutdown, startup, no mount. Begitu. Jadi nggak bisa dari atas turun ke bawah. Dari mount mau ke no mount nggak bisa, shutdown dulu baru. Jadi ini muter ya. Nah, oke, bisa dipahami proses startup. Kita lanjutkan. Ini cara melakukan startup tadi sudah kita caranya di sana sudah kita sebutkan, tapi contohnya di sini. Startup no mount. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini artinya apa? Instan sudah dialokasikan. Kalau kita cek select status from $instant, apa ini? Statusnya started tadi ya sudah kita cek. Nah, ingat kalau sudah dalam kondisi no mount mau pindah ke mount nggak bisa startup mount, tapi harus lakukan alter database mount. Kita cek lagi statusnya. Nah, hasilnya mounted. Mau ke open, alter database open. Oke. Ya, started. Kalau dari mati mau langsung ke open, perintahnya startup. Oke, ingat aja kita lihat nih. Startup ini dalam total sistem global area, total SGA dialokasikan ini berarti kalau muncul ini no mount. Begitu berhasil kemudian pindah ke mount, ini database mounted. Database berhasil open, nah ini database open. Jadi kalau walaupun kita melakukan perintah startup saja, sebenarnya dia melakukan tahapan itu tadi ya, ada no mount sama open. Oke ya. Sekarang kita tadi tahapan startup. Sekarang kita lihat jenis shutdown. Nah, jadi kalau shutdown itu jenis nyebutnya bukan tahapan ya. Nah, kita mau pilih jenis shutdown yang apa nanti tergantung situasinya. Oke, ada 4 jenis shutdown database. Kita lihat yang jenis pertama. Ini namanya shutdown normal. Shutdown normal itu ketika shutdown normal apa yang dilakukan oleh Oracle atau database server. Jadi begitu kita ketik, nah caranya tinggal shutdown atau shutdown normal ini ya. Begitu kita ketik shutdown atau shutdown normal, yang pertama dilakukan adalah koneksi baru dibatalkan. Artinya begitu sudah diketik shutdown, enter, kan nggak langsung mati. Tiba-tiba ada yang connect. Maka koneksi baru itu nggak boleh. Itu maksudnya pernyataan ini ya. Koneksi baru dibatalkan. Tapi kalau masih ada yang connect, ya masih ada yang connect, tanpa melakukan apapun ini, hanya connect saja. Dia tidak melakukan transaksi.
maka transaksi tersebut akan ditunggu, koneksi tersebut akan ditunggu sampai user tersebut disconnect. Itu normal gitu ya. Kemudian bawahnya apa? Yang sedang connect tapi tidak melakukan apapun ya jadi tunggu, apalagi yang sedang melakukan transaksi, sedang melakukan insert, update, delete, tentu akan ditunggu sampai transaksinya selesai gitu ya. Ini normal, jadi ya sangat sopan dia gitu. Yang normalnya begitu memang. Kemudian melakukan checkpoint. Nah, ini melakukan checkpoint artinya apa? Semua perubahan data yang terjadi di instan, terjadi di buffer cache ya, masih ingat teman-teman, buffer cache itu tempat kalau data mau diakses, mau diupdate, semuanya ditaruh di sana. Jadi kita katakan saja semua perubahan yang terjadi di instan itu akan ditulis atau ditulis ke dalam data file. Ya, ingat itu checkpoint. Checkpoint itu menulis data-data database yang ada di memori atau ada di instan ke dalam data file atau ke struktur penyimpanan. Oke, kita lanjutkan ke transaksional. Nah, ini ya. Kalau transaksional ini dia lebih agak kejam tadi ya. Nah, jadi begitu shutdown, caranya shutdown transaksional. Begitu kita ketik shutdown transaksional, sama, koneksi baru yang nggak boleh. Orang ini sudah mau shutdown kok gitu ya. Mau shutdown. Tapi kalau ada koneksi idle, jadi dia connect tapi tidak melakukan apapun, maka koneksi tersebut akan diputus. Nah, jadi ini agak sedikit maksa. Nggak ngapa-ngapain, sudah putus aja. Tapi untuk koneksi yang sedang melakukan transaksi akan ditunggu transaksinya sampai selesai. Nah, inilah makanya disebut dengan shutdown transaksional. Ya. Jadi transaksi yang belum selesai akan ditunggu. Dan melakukan checkpoint. Checkpoint tadi apa? Menulis perubahan-perubahan data yang terjadi di dalam instan ke dalam data file. Ditulis ke data file. Oke ya. Jadi dia agak sedikit keras ini. Yang ketiga, shutdown immediate. Nah, ini lebih keras lagi. Begitu shutdown, ceritanya itu ya, shutdown immediate. Jadi, begitu shutdown immediate, tetap koneksi nggak boleh. Koneksi baru maksudnya, kalau ada yang mau connect nggak boleh. Koneksi yang idle, yang nggak ada kegiatan, nggak ada apa-apa, ya sudah diputus. Nah, bedanya naik kejam lagi sedikit dari yang transaksional. Transaksi yang belum selesai, sudah batalkan saja. Gitu, karena kita mau buru-buru ini. Nah, tapi untuk yang sudah selesai, yang masih ada di instan, di buffer cache, itu akan ditulis dulu ke data file. Jadi makin lama makin keras. Yang terakhir, shutdown abort. Apa ini? Tetap ya, begitu shutdown abort, koneksi baru nggak boleh, yang koneksi idle diputus, transaksi dibatalkan. Nah, ini lebih parah. Tidak melakukan checkpoint. Nah, jadi di situ dia tidak melakukan checkpoint. Tapi nanti pada saat kan namanya shutdown, kan nanti di startup lagi. Nah, checkpoint itu dilakukan pada saat startup. Jadi nanti kalau kita shutdown-nya shutdown abort, pada saat startup berikutnya itu akan agak lama karena dia melakukan checkpoint. Ya, jadi mensinkronkan database dulu. Ingat database itu tidak bisa open tadi, ingat ya. Kalau database kalau database-nya itu tidak sinkron. Ya, jadi dia akan melakukan checkpoint pada tahap berikutnya. Jadi kalau teman-teman bayangkan ini, bayangkan aja shutdown itu sama kayak toko mau tutup. Kalau yang tutupnya normal ya, kalau ada yang mau masuk nggak boleh, ini sudah mau tutup. Tapi kalau yang sedang lihat-lihat di dalam nggak ngapa-ngapain ya, cuman dia lihat-lihat di dalam itu, nggak apa-apa, ditunggu sampai selesai, sampai dia keluar. Tapi kalau apalagi yang sudah yang sedang melakukan transaksi ya ditunggu sampai selesai gitu ya. Jadi anggap saja seperti itu. Oke, jadi immediate sama abort itu sama-sama membatalkan transaksi, cuman checkpointnya beda ya. Kalau immediate sebelum mati checkpoint dulu,
Tapi kalau abort, nggak melakukan apapun, dia mati saja, nanti checkpointnya pada saat dia startup berikutnya. Kita lihat cara shutdown-nya ini, shutdown immediate. Nah, jadi sebisa mungkin ya immediate. Kalau normal itu biasanya akan sangat lama shutdown-nya. Ya, jadi immediate itu cepat dan aman. Kalau buru-buru banget ya bisa shutdown abort. Tapi ingat ya sebisa mungkin immediate karena kalau shutdown abort nanti recovery-nya pada saat atau checkpoint-nya pada saat dia dihidupkan. Kalau pada saat dihidupkan ada file yang rusak, nah itu bahayanya di situ sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu immediate tadi ya. Kalau restart database di Oracle itu tidak ada perintah restart. Gitu. Jadi kalau mau restart database, perintahnya adalah startup force. Jadi startup force itu dia database-nya di shutdown abort secara internal gitu ya, di belakang sana shutdown abort, kemudian dia di startup. Jadi itu restart database. Oke, sampai di sini teman-teman paham sudah untuk ininya pengertian startup, tahapan-tahapannya, kemudian jenis-jenis shutdown-nya. Oke ya. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik. Oke. Nah, ini sebelum kita ke tahap berikutnya, kita istirahat dulu sebentar ya.